Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah keluar rumah bersama Ali bin Abu Thalib, tiba-tiba beliau kedatangan seorang yang wajahnya mirip orang Badui yang sedang naik untanya. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, di desaku di Bani Fulan ada beberapa orang yang telah masuk Islam. Akulah yang berdakwah kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Sebelumnya harta mereka sangat melimpah, tapi sekarang mereka sedang ditimpa kekeringan dan kesulitan pangan. Wahai Rasulullah, aku khawatir jangan-jangan mereka keluar dari Islam karena ketamakan terhadap harta. Jika engkau sudi untuk membantu meringankan penderitaannya, aku siap melaksanakan apa saja perintah engkau sekehendakmu." Zaid bin Sanah pun mendekati Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, sudikah engkau berhutang kurma sesuai jumlah yang engkau inginkan, yang sekarang masih berada di kebun Bani Fulan, dengan tempo pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan?" Beliau bersabda, "Tetapi engkau tidak boleh menyebut-nyebut kebun Bani Fulan." "Baiklah," jawab Zaid bin Sanah. Ketika Rasulullah menyetujuinya, maka Zaid bin Sanah mengeluarkan kantong-kantong miliknya. Kemudian dia memberikan pada Rasulullah 8 takaran kurma yang akan dibayar sesuai kesepakatan. Beliau berpesan kepada orang Badui itu, "Berbuatlah adil kepada mereka dan bantulah mereka." Setelah waktu jatuh tempo itu kurang 2 atau 3 hari lagi, Rasulullah keluar rumah bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman serta beberapa orang sahabat lainnya untuk mensalatkan jenazah. Setelah selesai mensalatkan jenazah tersebut, ketika Rasulullah bersandang di dinding, Zaid bin Sanah menarik jubah beliau sambil memandangi beliau dengan menunjukkan kemarahannya seraya berkata, "Hai Muhammad, tidakkah engkau akan memenuhi hakku? Demi Allah, kalian semua tentu telah mengetahui bahwa Bani Abdul Muthalib memang suka mengulur-ngulur waktu terhadap pembayaran hutang. Kami sudah tahu betul karena kami sudah biasa bergaul dengan kalian." Kemudian Zaid bin Sanah melihat kedua mata Umar yang bulat itu menjadi merah. Umar memandangi Zaid dengan berang. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Umar, aku dan dia sudah bersepakat bahwa kita memerlukan cara yang baik untuk menyelesaikannya. Seharusnya engkau menyuruhku untuk segera melunasi hutangku kepadanya dan menyuruhnya untuk memperingatkan aku. Wahai Umar, penuhilah haknya dan tambahlah pembayarannya sebanyak 20 ikat sebagai ganti atas ketakutannya terhadap kemarahanmu." Kemudian Umar pergi bersama Zaid dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kepada Zaid bin Sanah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa harus ada tambahan 20 ikat?" Umar menjawab, "Rasulullah telah memerintahkan kepadaku untuk memberikan tambahan 20 ikat sebagai ganti atas ulahku terhadapmu tadi." Zaid bertanya lagi, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa aku?" "Tidak," jawab Umar. Zaid menjawab, "Aku adalah Zaid bin Sanah." Kemudian Umar ganti bertanya, "Apakah engkau seorang pendeta Yahudi?" "Benar," jawab Zaid. "Lalu apa yang menyebabkan engkau melakukan seperti itu terhadap Rasulullah?" Umar kembali bertanya. Zaid kembali berkata, "Wahai Umar, tanda-tanda kenabian dapat aku ketahui pada saat memandangi wajah Rasulullah. Kecuali 2 perkara saja yang belum pernah aku ketahui sebelumnya, yaitu kesabaran beliau ketika marah dan pada waktu beliau harus marah tetapi malah bersabar. Sekarang aku telah mengetahui keduanya. Aku bersaksi di hadapanmu, wahai Umar, bahwa aku telah ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Aku juga berikrar kepadamu bahwa separuh milikku yang kebanyakan masih berupa uang aku serahkan sebagai sedekah untuk umat Muhammad." Akhirnya Umar membawa Zaid bin Sanah kembali menemui Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan beliau. Dia juga menyatakan baiatnya setelahnya.
Zaid bin Sanah banyak terlibat dalam peristiwa penting bersama Rasulullah hingga mati syahid dalam perang Tabuk.